bertilawah Al-Quran. Dibanding dengan bulan-bulan yang lain, umat Islam itu lebih banyak bertilawah, lebih banyak membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Kemudian berjalan pinter. Oh yang mesti rebutan loh, akean. Alhamdulillah wonten ini dia Mas Suryadi marani kula kok ketemunya teng mushola Taubah itu sudah mulai yang kelima. Alhamdulillah saya sudah katakan 4 kali bersama-sama dengan jamaah dan sebagainya. Masih banyak itu gelar-gelar yang dimiliki oleh bulan Ramadan. Bapak Ibu jamaah sekalian dengan kula hormati, enjang menika dalam rangka memenuhi Syahrul Quran ini kula kepengin ngaturaken satu ayat saja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih wa la tashtaru bi ayati thamanan qalila fa iyaya fattaqun. Shadaqallahul azim. Kalau diterjemahkan dengan tepat, maka ayat ini fa'aminu dan berimanlah kamu bima anzaltu terhadap apa-apa yang aku Allah turunkan, musaddiqan lima ma'akum yang membenarkan tentang apa-apa yang sudah diturunkan oleh Allah. Wala takunu awwala kafirin bih, dan jangan sekali-kali kamu menjadi orang yang pertama kali menolak tentang membenarkan apa-apa yang telah aku turunkan. Dadas Allah Subhanahu wa taala sebelum menurunkan Al-Quran itu sudah menurunkan kitab suci yang lain, bahkan bukan hanya kitab suci saja, tapi sohifah, suhuf itu juga sudah diturunkan. Ceritanya itu setiap nabi dan rasul itu mesti mendapatkan wahyu, mesti. Bahkan tanda-tanda dari seorang rasul adalah yang bersangkutan itu adalah menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Cuma masalahnya wahyunya itu ada yang sedikit sekali, ada yang sedang, ada yang banyak, dan juga lebih banyak lagi. Kalau yang sedikit sekali ya cukup langsung diamalkan selesai sudah. Kalau yang agak banyak itu ya diterima, dihafalkan dan ditulis di dalam sohifah ya. Sohifah itu lembaran-lembaran yang dipakai untuk menulis wahyu Allah. Kalau dijamakkan menjadi suhuf. Nah, nabi-nabi itu diantaranya yang terbanyak mendapatkan sohifah suhuf. Yang mendapat kitab suci itu kan cuma 4 ya. Nabi Daud dapat 1. Nabi Musa dapat Taurat, Nabi Isa dapat Injil, Nabi Muhammad dapat Al-Quran Karim. Kenapa aja? Tapi yang mendapatkan suhuf, Masya Allah, bukan main. Ada yang dapat 30 suhuf, ada yang 20, ada yang 10. Mulai Nabiullah Adam alaihissalam dan seterusnya. Dan ada lagi yang mendapatkan double. Ya dapat suhuf, ya dapat kitab. Wonten sebuah ayat sing jenengan apalaken, ayat yang terakhir berbunyi suhufi Ibrahim wa Musa. Leres? Jadi Nabi Ibrahim juga dapat suhuf, dapat sohifah itu. Musa sudah dapat, tapi plus selain suhuf dia dapat juga kitab. Bapak Ibu dan para yang hormati, kita umat Islam itu hukumnya itu wajib untuk mengimani, membenarkan kitab-kitab suci yang sudah diturunkan kepada umat-umat terdahulu, kepada nabi-nabi terdahulu. Tapi yang diimani adalah kitab-kitab suci yang betul-betul suci, yang betul-betul asli, bukan yang sudah diubah-ubah oleh pemuka agama
agamanya atau diubah-ubah oleh orang-orang yang memeluk agama tersebut. Contoh, ini ada sebuah ayat yang menyatakan bahwa semua wahyu Allah itu unzila ala lisani nabiyhi, mesti diturunkan sesuai dengan bahasa nabinya. Tidak akan ada wahyu itu diturunkan menggunakan bahasa yang tidak dimengerti oleh nabinya. Kalau Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa itu mesti berbahasa Ibrani. Rauno Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa bahasa Batak, bahasa Bugis itu tidak ada. Karena apa? Nabi Isa tidak paham. Apalagi kalau diturunkan menggunakan bahasa Arema, tambah teman tidak paham nih, untuk wali-wali. Jadi mesti unzila ala lisani bihi, nek Nabi Isa diturunkan mesti menggunakan bahasa Nabi Isa, yaitu bahasa Ibrani. Nek Al-Quran diturunkan ke kanjeng Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu orang Arab, bahasa ibunya, ya, native speakernya itu adalah bahasa Arab. Oleh karena itu, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyan. Anzalnahu Qur'anan Arabiyan, bukan anzalnahu Qur'anan Jawiyan, bukan. Inna anzalnahu Qur'anan Madurawiyan, bukan wonten ayat ngoten niku. Wonten niku anzalnahu Qur'anan Arabiyan, Qur'an yang menggunakan bahasa Arab. Kenapa? Bahasa yang paling dimengerti oleh Nabi Muhammad. Kemudian disiarkan ke seluruh dunia, kemudian diterjemahkan, kemudian ditafsirkan, kemudian ditakwilkan. Nah, itu baru sesuai dengan bahasanya sendiri-sendiri. Ada tafsir Al-Quran bahasa Jawa karangan Yai Bisri Mustafa. Niku tafsir Al-Quran, bukan Al-Quran. Oleh karena itu ada aturan dalam ilmu tafsir bahwa kalau mau mentafsirkan Al-Quran itu ayatnya harus dipasang dulu di atas. Tidak boleh ayatnya tidak ada, tahu-tahu hanya tafsirnya, tahu-tahu hanya takwilnya, tahu-tahu ayat, tidak boleh. Mesti harus ada ayat aslinya, baru di bawahnya ada tafsirnya atau terjemahnya. Karena apa? Kalau ada perbedaan bahasa itu gampang dikembalikan kepada aslinya. Itu kayak gitu. Paham Bu? Ibu-ibu kok menang kabeh sih? Ngapunten rada-rada model rada-rada kaya kuliah nggih. Wis kadung kebiasaane nggih. Ben seniki kula bali teng Telaga Mas mawon. Ngeten. Di antara kitab-kitab suci yang sudah diturunkan di antara wahyu, kita itu diminta untuk mengimani. Dan kepada ayat-ayat Allah, juga ayat-ayat yang diturunkan kepada Muhammad itu wala tashtaru bi ayati tsamanan qalil. Janganlah kamu menjual belikan ayat-ayat Allah tsamanan qalilah, dengan harga yang rendah, dengan harga yang sedikit qalil, begitu. Artinya kita itu harus menghargai Al-Quran, menghargai yang setinggi-tingginya. Jangan gampang-gampang menukarkan ayat Al-Quran itu tsamanan qalilah dengan harga yang rendah. Ayat Quran kok ditukar sampai sembako, ya Allah, murah ayat Quran. Agama kok ditukar nganggo jabatan, subhanallah. Agama kok ditukar menggunakan kekuasaan dan seterusnya. Jangan. Wala tashtaru bi ayati tsamanan qalil. Jangan ditukarkan dengan sesuatu yang harganya sangat murah itu. Bapak Ibu yang saya hormati, di antara yang kita ketahui ada agama atau iman ditukar dengan harga rendah. Jadi apalagi orang-orang yang miskin-miskin itu, masya Allah, hanya sekedar beras 2 kilo, super mie, gula 1 bungkus, minyak kayak gitu, wah, suruh tindak
sama mau. Ada yang lewat anaknya atau cucunya dibelikan buku, dibelikan tas sekolah, dibelikan sepatu, dibayari SPP-nya, dipotong pindah agama. Masya Allah. Kemudian diantaranya juga karena terbawa pasangannya, seorang suami terbawa kepada agama istrinya karena dia sangat mencintainya, karena istrinya itu dianggap sangat cantik jelita, meskipun harus kehilangan agamanya, meskipun harus kehilangan keimanannya, mana mau saja. Nah, ini yang tidak betul ini. Allah mengingatkan, wala amatun mu'minatun khairun min musyrikatin walau a'jabatkum. Surat An-Nur itu dengan buka Matius 19. Wala amatun mu'minatun, dan budak yang mukminah, budak melek wireng tapi mukminah, itu khairun, lebih bagus min musyrikatin, dari wong wedok sing musyrik, walau a'jabatkum, sekalipun wanita musyrik itu sangat mentakjubkan kamu, walau a'jabatkum, sangat mentakjubkan karena romantiknya dan karuan luar biasa. Ingat ya, bahwa segala sesuatu itu sifatnya hanya sangat sementara. Makanan, minuman, manfaatnya cuma sementara. Jabatan itu paling-paling ya, manfaatnya sebelum pensiun ya. Kalau udah pensiunnya tuh, kalau dulunya waktu menjabat tidak baik, Masya Allah, kalau musim belum ngerti hansip satpam yang biasanya nek keperuk lek hormat sampai mencicil ngoten iki, bareng wis pensiun lah wis jarno melengos terus dhewe, itu jabatan itu. Oleh karena itu jangan kecantikan juga gitu. Orang cantik sekali itu kan karena mesin beratnya. Kalau sudah tua semuanya. Jangan jejerno wanita cantik jelita yang umur 81 sama wanita yang cantik jelita umur 18. Ayo nih. 81 atau 18? Ayuan sing 18 12 tahun itu ayu yang menungsau ngoten niku. Nek 81 Masya Allah dengan maca. Apa ya? 81. Kira-kira niku Masya Allah. Oleh karena itu janganlah, lebih baik wala amatun mu'minatun saja. Walhasil jangan melupakan agama kita, ayat-ayat Al-Quran, keyakinan kita itu dengan sesuatu yang nilainya sangat murah, sangat sedikit atau hanya sementara. Umat Islam para salafus sholih, orang-orang Islam terdahulu yang soleh itu Masya Allah, kalau dilihat dari ilmunya kalah dengan orang sekarang, karena dulu itu sarana pendidikan dan pengajaran itu hampir tidak ada. Orang komputer, orang laptop, orang macam-macam. Kemudian cara belajarnya juga sangat tradisional sekali. Model sorokan, model menirukan, model menghafalkan, dan lain sebagainya. Tidak seperti metodologi pengajaran sekarang itu. Wah, sudah luar biasa tuh canggihnya itu. Nah itu meskipun bodoh-bodoh tapi Masya Allah imannya tuh kuat sekali ya Allah. Itu orang-orang dahulu kuat sekali. Masya Allah. Ini langsung saja bisa saya kaitkan dengan orang dahulu, sahabat Rasulullah SAW yang namanya sahabat Abdullah bin Utsman. Orang ini hidup zaman Rasulullah sampai dengan zamannya Khalifah kedua, yaitu Umar bin Khattab. Umar bin Khattab jadi khalifahnya, jadi rajanya. Si Abdullah bin Utsman ini jadi panglima perangnya. Waktu itu dikirim menuju Romawi untuk berperang melawan kerajaan Romawi. Dilalah. Apa itu dilalah bahasa Jawa nih? Sembuh wis. Dilalah itu kok iya umat Islam kalah.
sebagian mati, sebagian lagi ditawan, termasuk Abdullah bin Hudzafah itu tertawan bersama dengan sahabat-sahabat yang lain. Ya. Suatu ketika panggil sama Raja Romawi, "Hai Abdullah, kamu itu kan tawanan saya, kan terserah saya, mau saya makan, mau saya bunuh, mau saya hukum, mau saya makan, itu kan terserah saya yang punya tawanan. Sekarang gini, kamu itu pindah saja agamamu ke agama Nasrani. Nanti kamu saya beri separuh kerajaan Romawi plus harta benda yang banyak. Gimana Abdullah?" Dijawab, "Tidak, saya tidak mau menukarkan agama dengan apa yang sudah ditawarkan tadi." Dia ingat bagaimana Rasulullah SAW juga pernah ditawari kekuasaan kerajaan Nasrani. Apa jawab Rasulullah? Rasulullah menjawab, "Lau wada'u syamsa fi yamini wal qamaru fi yasari ala an atruka hadzal amra ma taraktu." Seandainya kamu wahai raja mampu memberikan matahari di tangan kananku dan memberikan rembulan di tangan kiri untuk meninggalkan agama saya, maka saya tidak mau untuk meninggalkan. Nah, langkah-langkahnya wasiat Nabi itu berkesan bagi Abdullah bin Hudzafah ini. Dia minta tidak mau. Jangankan separuh kerajaan, seluruh kerajaan dikasihkan saya tidak mau untuk. Oh, kalau gitu ya kamu saya bunuh. Kamu ya saya bunuh. Ya silakan kalau dibunuh saya tidak mau. Dia tetap berpegang teguh, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Saya tidak akan mati kecuali mati dalam keadaan Islam. Disalib, didasari pakai papan kayak itu, dipanggilkan tukang panah yang sangat baik, suruh memanah dalam jarak yang tidak jauh, yang dekat. Panah pertama cuek, kena 1 sentimeter sebelah kanan kepalanya. 1 sentimeter, mepet sekali. Panah cuek, kena 1 sentimeter sebelah kiri kepala. Panah ceprek, kena 1 sentimeter sebelah kanan dadanya. Dan yang kedua itu ceprek, kena 1 sentimeter sebelah kiri dadanya. Itu memang disengaja, biar nggak mati, biar ketakutan, biar tambah nemen takutnya. Itu 1 senti ya. Nah, kena tembusnya adalah jantung, tembusnya adalah paru-paru, terusnya ada otak, jelek, kena deripate, bubar. Nah, setelah itu, turunnya, Abdullah turunnya. Gimana Abdullah? Mau nggak beda agama lain? Nggak, tetap tidak. Kalau gitu, kamu harus menjalani hukuman selanjutnya. Apa hukuman selanjutnya? Kamu harus dimasukkan ke dalam neraka yang besar, yang airnya mendidih, gemurak kayak gitu. Ruangannya besar sekali. Nah, sini. Antri bersama dengan tawanan-tawanan yang lain yang semuanya akan saya masukkan ke dalam ruangan ini. Bawa sini tahanan itu, tahanan anak buahnya Abdullah, masukkan ke dalam ruangan, terus menggelepar, kejep, akhirnya menang mati. Mati itu di jarno mawon. Boten dicukup, terus diungkep terus. Barunya gemulak ngoten niku. Akhirnya tawanan itu anak buahnya Abdullah bin Hudzafah itu sudah dagingnya melonyot kabeh, tinggal tulang belulang saja. Ini kata ibu niku lagi nek gawe gule ayam niku, nek digodhog terus niku lak melonyot dagingnya rutuh kabeh ngantos. Niku nggak tadi. Sudah selesai itu. Nah sekarang gilirannya Abdullah. Tolong itu Al-Bojo kerjakan.
masukkan Abdullah ke dalam gelang tersebut. Diparani Abdullah. Dadakno Abdullah itu nangis. Terus, Abdullah, kenapa kamu kok nangis? Apa kamu takut melihat pengantin tadi yang satu sudah nyunyut dari bubur, bukan bubur ayam ini, bubur manusia ini. Kamu takut? Enggak, saya tidak takut. Cuma masalahnya gini loh, nyawa saya kan cuma satu. Lah kalau saya terus direbok nama itu, aku mati lah entah. Kan nggak punya lagi nyawa saya, cuma satu-satunya. Dia bilang, seandainya Allah memberikan nyawa sebanyak jumlah rambut saya di kepala, ya, saya suruh meninggalkan hukuman ini untuk memeluk agama yang lain, tidak akan saya lakukan. Saya lebih baik mati dimasukkan ke dalam belanga meskipun saya memiliki sejumlah nyawa sebanyak jumlah rambut yang ada di tubuh. Nah, mendengar jawaban ini, Sang Raja Romawi itu jadi yakinnya. Ini yang disampaikan adalah mesti barang yang hak, barang yang benar. Kenapa? Lah buktinya dibelanya sampai koyo ngono ya. Mau dimasukkan itu siap. Seandainya ditambah lagi nyawanya sebanyak jumlah rambutnya, tetap siap untuk dimasukkan ke dalam belanga itu. Yang penting imannya tidak berubah, tidak ubah, tetap menjadi orang yang mukmin, yang muslim, akan dibawa sampai mati seperti yang tadi saya katakan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kesimpulan dari bahasan pagi hari ini adalah satu, kali-kali ini ngaji kudu wonten kesimpulannya. Satu, kita harus beriman percaya kepada Allah sebelum Al-Quran, asalkan wahyu itu, kitab itu adalah kitab yang suci, benar-benar suci. Yang kedua, jangan memperjualbelikan agama kita, memperjualbelikan ayat-ayat Al-Quran dengan harga yang sangat rendah. Jangan, pokoknya agama ya agama, ayat Quran ya ayat Quran, jangan sekali-kali ditukarkan apapun, apalagi sifatnya hanya sebentar. Yang ketiga, mari kita kokohkan iman kita kokohkan Islam kita, supaya dalam keadaan bagaimanapun juga kita tetap istiqomah, lanjut iman kepada Allah sampai kapanpun tidak akan kita tukarkan keimanan kita dengan yang lainnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memperkuat keimanan kita dan kita bawa, kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi hamba Allah yang sholihin, hamba Allah yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.